Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Medina Zakia, atau biasa yang dipanggil Mei, dalam ngobrol dadakan ke berapa sekarang? 12. Ya, kali ini narasumbernya siapa? Udah lihat di teaser? Yaitu Mas Ismi Yaji Cahyono, yaitu Creative Principal dari Sun Visual. Itu yang kemarin bikin logo, studio yang bikin logo 76 tahun kemerdekaan Indonesia, HUT RI ya. Nanti lebih lanjut kita ngobrol-ngobrol sama Mas Ismi, Mas Aji salah. Saya invite dulu ya, bentar. Mas Ajinya bentar. Yep. Bentar, Mas, sembari nunggu Mas Ismiaji Cahyono, mungkin aku share dikit ya. Rencananya apa nih selain ngobrol dadakan? um, Hendak mengadakan ini apa namanya, uh, random mengudara. Apa itu nanti aku jelasin pas di akhir acara. Oke, bentar, kita invite dulu Mas Aji ya. Bentar. Belum di approve ya Mas, aku udah invite loh Mas Aji. Bentar, aku invite lagi nih Mas Aji. Ya, akhirnya sudah. Masih proses ya. Bentar, ini kok kameranya salah. Bentar. Masih loading ya. Nah, itu kelihatan tumbuhannya, tanamannya Mas Haji. Iya, kok aneh. Saya ngaco. Ini Bisa apa diulang namanya, nggak ya? Bentar. settingannya. Mm-mm. Ya, sembari Bentar. nunggu, aku share dikit yang apa tadi, uh, random mengudara. Jadi itu formatnya seperti apa. Nah, jadi Oh, ngobrol kali ini ngobrol dadakan pas pagi-pagi baru diinfokan ke narasumbernya. Kalau random mengudara itu jadi ada satu sesi nanti 4 orang pertama yang online itu aja akan jadi narasumber. Jadi random gitu. Nah, itu uniknya apa nanti, kan bisa jadi berbagai bidang ya, karena ada rata-rata sih kalau di circle aku tuh kalau nggak desain grafis, teknologi pendidikan, sama ilmu komunikasi, sama marketing lah dikit-dikit, entrepreneur. Jadi bisa saling kenal juga sama berbagi ilmu, tapi oh. kapannya ntar belum dicoba itu kapannya. Ntar tunggu info lebih lanjut. Main Nah, bisa gimana ini Mas nggak? Aji masih? Saya keluar Hah? aja dulu terus di-invite ulang. Kayaknya saya salah Oke, pencet tadi. oke. Ya, Bentar ya, ya. baik-baik, sip, sip. Ya, oke. Lift dulu. Klik yang pojok kanan atas, Mas. Yang tanda X. Bisa kan? Atau bikin gini, bikin ini baru aja ya, IG Live baru ya. Kayaknya ada error dikit di eh ini, bisa. Oh, ntar aku invite dulu. Sabar ya teman-teman, ada error dikit barusan di settingan laptopnya Mas Aji, bentar, atau IG-nya. Uh, Ismi.
Ya, udah di-invite. Ya udah. Nah, akhirnya sudah. Halo Mas Aji, apa kabar? Halo, halo. Baik, baik. Sehat-sehat? Sehat. Nah, oke. Ini kayaknya udah berapa nih? 12 orang yang ikutan Mm, mm. ngobrol dadakan 12, Oke. edisi 12. Aku ingat dulu ketemu Mas Aji terakhir di ini. Apa namanya, Kokas, pas pamerannya Binus waktu itu lagi nyari bukunya mendiang Prof Yongki. Yang merah waktu itu Oh, sama orang tua. Terus aku nggak tahu dulu itu namanya Mas Aji. Cuma tiba-tiba nyari apa lagi pameran apa ya tuh 10 tahun lalu kali, terus tiba-tiba iya, heeh. iya Yang beli. acara itu ya, acara binus ya. Iya, heeh. Terus pas Mm-mm. besok-besoknya baru tahu, oh itu yang namanya Mas Haji itu. Terus kemarin maaf pas bulan-bulan kapan sempat mau ngadain sharing session webinar atau ini Heeh. tapi nggak aku follow up Iya, karena ya waktu itu nggak agak apa-apa. ribet, baru Hmm. sempat sekarang. Jadi nih selain yang tadi sore mungkin baru kedua kali nih ngelihat bagaimana tatap muka yang dengan Mas Haji. Oke, Sip, sip. Heeh. gimana mau dimulai sekarang atau nunggu dulu nih? Bebas. Heeh. Oke, ya mungkin oh ya sebelumnya saya kenalin dulu ya. Eh, Terima kasih ke teman-teman yang udah nyimak dari awal. Perkenalkan ini Mas Ismi Haji Cahyono. Halo, halo. eh Apa namanya, biro chief di desain grafis Indonesia. Kalau misalnya ada yang tahu DGI online, nah pusat berbagai macam informasi terkait desain grafis. Nah ini beliau ini biro chiefnya, kemudian juga kreatif prinsipal dari Sun Visual yang karya-karyanya diantaranya eh, apa namanya brandingnya yang pas Indonesia Book Fair tuh termasuk ya Mas ya, yang di Ya, London. heeh. Yap, itu Betul. aku suka saling lihat yang itu keren. Sama yang kemarin ini yang terbaru banget yaitu apa namanya logo HUT ke 76 RI yang dipasang di mana-mana. Studionya berhasil lolos kurasi yang diselenggarakan oleh kerjasama Setnek, Kementerian Ekonomi Kreatif sama ADGI. Nah, ya gitu sekilas tentang Mas Aji. Oke, untuk Thank you, awalnya thank you. mungkin aku ingin tahu nih kalau boleh flashback ke belakang, eh, apa namanya, pertama kali tertarik desain grafis itu sejak kapan sih Mas? Kalau misalnya boleh Hmm, tahu. oke. Belum terlalu lama sih. 20 tahun yang lalu. 20 tahun Eh, lalu. saya awalnya sih sebenarnya tertarik dengan ilustrasi. Kayaknya anak-anak remaja itu umumnya tertarik dengan gambar gitu ya. Pertama berkenal dengan dunia kreatif itu lewat komik, lewat kartun gitu ya. Nonton film kartun di TV, em, terus berkembang menjadi koleksi komik gitu ya. Koleksi serabutan karena nggak serius gitu. Hanya mencari komik yang gambarnya saya suka. Jadi awalnya dari situ, terus dari komik itu saya mulai tuh ngejiplak gitu ya, ngejiplak komik. Jadi gaya gambar ini saya berusaha untuk tiru macam-macam gitu. Mulai dari gaya kalau apa tahun-tahun yang saya mulai menggemari itu ya mungkin tahun 90-an ya. Hmm. Tahun 90-an jadi ya ikut gaya-gayanya Image Comic Jim Lee terus Todd McFarlane yang seperti itu. Terus ternyata teman-teman saya tuh menyambut gitu, malah jadi bisnis sampingan di SMA, SMP, SMA. Jadi saya juga terima order gambar gitu ibaratnya. Nah di situ saya mulai berkenalan dengan yang namanya apa ya bertukar ya bisa berpenghasilan lewat lewat kreasi gitu ya, lewat kreasi seni. Nah, tapi saya nggak pernah kepikiran desain grafis gitu. Baru setelah saya
kuliah, diterima di perguruan tinggi. Em, Ya mau nggak mau kan harus pilih ini ya, peminatan. Satu-satunya peminatan yang ada ilustrasinya pada saat itu adalah DKV. Ya udah, Hmm. tapi masih nggak kepikiran tentang ya desain grafis, masih ngotot pengen jadi seniman komik setelah lulus. Nggak taunya Hmm. pas magang itu saya waktu itu diberi dua pilihan, diterima di dua tempat. Satu di periklanan, satu lagi eh, di apa istilahnya butik desain gitu, studio butik desain. Hmm. Saya pilih yang di studio butik desain, di mana waktu saya magang gambar saya nggak kepake sama sekali. Tapi saya malah diperkenalkan mungkin oleh Pak Herman Tansil ya pada saat itu tentang desain grafis gitu lewat koleksi reklame beliau, terus mungkin karya-karya dari desainer-desainer yang ada di sana gitu ya. Saya uh, apa pada saat itu, pada saat saya masuk di angkatan saya ada yang namanya Cecil Mariani. Wah itu keren, inspiratif gitu. Meskipun dia magang duluan sebelum saya gitu ya, tapi dia meninggalkan bekas-bekas karya yang bagus banget. Terus ada Imelda waktu itu, ada Albert Teja Sukmana, itu luar biasa gitu karya-karyanya. Dan itu justru um, anehnya, pada padahal di kuliah itu saya dapat, cuman memang mungkin kesulitannya karena memang akses informasi itu hanya lewat buku ya, dan pada saat itu memang eh, kegemarannya tidak mengarahkan ke sana, sehingga baru terbuka matanya pada saat magang gitu. Nah setelah setelah kembali ke kuliah, tugas akhir saya itu kan tetap ngotot mau balik ke komik, tapi ternyata komiknya itu dipengaruhi banyak oleh tipografi, layout. Jadi tiba-tiba saya mulai mikirin bagaimana menata menata komik itu secara apik gitu ya. Frame-framenya, kemudian bubble speech-nya, kemudian pilihan hurufnya, covernya harus bagaimana. Nah itu mulai 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 saya pikirkan dengan serius. Nah setelah itu baru perdalam lagi gitu. Kira-kira kuliah 4 tahun lagi gitu di Leboye gitu waktu itu. Jadi saya Oh, menganggap oh, ibaratnya kerja kuliah di dunia Leboye nyata. itu seperti kuliah gitu. Wah, Setelah lulus, saya syukurnya diterima kembali di Leboye, kemudian saya ya kuliah lagi bersama dengan Pak Hermawan, dengan Cecil Mariani waktu itu. Ada Albert juga, ada Imelda. Terus saya belajar dari teman-teman saya gitu ya, yang masuk itu ada Yodi, Yodi Sumarjan, ada Vera Rosana waktu itu, terus ada Yusuf Asikin. Wah banyak. Mereka sekarang jadi orang-orang gede semua gitu, ya. Jadi ya saya belajar dari mereka. Justru saya belajar banyak dari teman-teman saya tentang desain grafis. Yang kuliah itu padahal banyak yang saya dapat gitu. Saya baru sadarnya itu setelah saya magang dan kerja. Nah pada saat itu saya menyesal kenapa saya nggak serius pada saat kuliah. Itu saya ingat waktu itu dosen saya itu sering negur gitu ya, ngapain lu nongkrong-nongkrong doang gitu kan. hmm. Ya, kita waktu kuliah tuh tukang nongkrong, kerjanya nongkrong doang gitu. Nongkrong, jajan, teh botol di warung Indomie, terus habis itu gambar aja. Senengnya emang gambar doang gitu. Mikirin apa ya, aspek-aspek desain gitu ya, estetik, teori dan lain-lain tuh nggak terlalu serius. Kerjanya main-main gitu. Gitu sih kira-kira. Jadi mulai tertariknya Hmm. setelah magang justru. Jadi ini ya bukan itu, tapi itu 20 tahun yang lalu. Iya, 20 tahun yang lalu saya masih 11 tahun kali atau belasan tahun. Nah, terus gini Mas, itu Mm-mm. pertama kali bikin sound visual itu pas kapan tuh? Hmm, Dan kenapa? Kalau boleh Oke, tahu. Oke. Jadi kalau sound visual itu kan ya kami 2009 ya.
Mm-mm. Jadi 11 tahun lah ya, 11 tahun. Terus, nah cuman Sun Visual itu sebenarnya entity legal dari sesuatu yang saya mulai dengan mantan pacar saya gitu, yang sekarang jadi istri saya. Nah, kita sebenarnya mulainya dari Ya. tahun 2006. 2006. Mm. Terus ceritanya sih kayak freelance gitu loh. Apa sih Mm. istilahnya cumi-cumian gitu. Jadi saya tuh ngajar setelah pulang sekolah. Saya sekolah 3 kali sekolah tingginya ya. Jadi S1-nya di ITB, Mm. terus kuliah Mm. 4 tahun lagi di Leboye. Abis itu saya baru S2 gitu. Nah, pulang S2-nya ini saya bikin rintisan freelance gitu. Sebutnya freelance atau enggak ya, karena kerjainnya berdua. Tapi ya itu Mm. dari situ ternyata kliennya mulai bertambah gitu, mulai serius gitu tuntutan kliennya dan membutuhkan legalitas. Nah, makanya jadinya Sun Visual 2 tahun kemudian. Jadi kita cukup pede dengan klien list dari freelance itu untuk ya udahlah kita eh, apa kita seriusin ya kan, dengan menjadi legal itu justru tanggung jawabnya jadi lebih lebih banyak karena urusannya kan sekarang legalitas itu ada tanggung jawab terhadap negara gitu ya, pajak, kemudian memang kita diajarin sih sama konsultan, kita ada konsultan keuangan waktu itu yang mengajar ya kalau kalau udah legal harus berkembang, nggak bisa minus, jadi ambisius gitu, kita mulai berambisius membangun bisnis kira-kira sih. Jadi 2009 itu membangun Sun Visual karena semata-mata memang memang klien-klien kita mulai mulai berkembang. Kenapa klien kita mulai berkembang ya, ya berarti pekerjaan kita bagus lah gitu di mata mereka gitu, kira-kira gitu. Nggak Oke. asik ya jawabannya. Nah, itu fokusnya sebenarnya yang Sun Visual itu Mm-mm. lebih ke aku kan tadi sempat explore nih apa IG-nya Iya. lebih ke Mm-mm. visual branding atau corporate identity juga atau semuanya tuh. Mm-mm. Mm-mm. Eh, apa ya, sekarang term populernya itu adalah generalizer gitu ya, bahwa ya kita bisa semuanya gitu, sombong banget gitu bisa semuanya, padahal tetap tetap kita kolaborasi sih. Eh, kita nggak mungkin bisa fotografi, penulisan, kemudian ilustrasi kita nggak punya, video kita nggak punya. Jadi kita kolaborasi untuk hal-hal seperti itu. Tapi prinsip dasar desain grafis ini yang sebenarnya kita pegang. Jadi kalau dibilang spesialisasinya adalah desain grafis. Dasarnya adalah desain grafis gitu. Prinsip-prinsip dasar yang kita pegang itu adalah ilmu-ilmu yang kita pelajari dari desain grafis. Dasar-dasar cetak, dasar tipografi, dasar layout, kemudian ilmu tentang gestalt ya, yang umumnya kita terima pada saat kuliah, prinsip-prinsip dasar mendesain gitu ya, bukan hanya desain grafis. Jadi hal-hal seperti itu. Tapi ya juga diramu dengan satu pengetahuan bisnis yang kita kumpulkan gitu ya dari pengalaman gitu, dan akhirnya bermanfaat banget ketika klien itu membutuhkan kita untuk mengkonsultasi mereka gitu ya dalam hal strategi, karena pengalaman itu. Tapi itu baru bisa terjadi setelah kita jalan lebih dari 5 tahun gitu. Pada awal-awalnya tuh ya memang ya ibaratnya terima order aja. Jadi kreatif strategik konsultan juga ya, kurang lebih gitu ya. Sekarang Terus mm-mm. uh-uh, gimana? Ya sekarang sih Ya, lucu ya. Jadi kita tuh Hah? sekarang kita misalnya ada satu proyek di mana kami ini di-hire sebagai konsultan Mm-mm. untuk mengakses memberi penilaian agensi lain. Jadi ada klien Oh, kayak kurator yang ya, uh, yang assessment ya. yang hire kami, iya, yang hire kami sebagai assessor.
ternyata bisa Hmm, seperti itu. Jadi misalnya, bisa ya desain grafis. Malah iya, apa ini baru nih? Apa namanya baru? mm-mm. Apa istilahnya? Ini Orang kalau mikir lulusan desain grafis ya paling ujung-ujung ilustrator di desain grafis. Nah ini asesor juga bisa berarti pilihan bisa, kerja ya. bisa. Jadi klien kami itu, ini lucu, kita banyak cerita yang aneh-aneh. Jadi kita pernah pernah tender Mhm. untuk brosur. Kita pernah tender untuk brosur. Kita nggak dapat, kita nggak menang tender brosurnya. Hmm. Tapi justru klien kita ingin supaya kita mengkonsultasi mereka untuk urusan brand. Dan akhirnya kita melaksanakan rebrandingnya gitu. Yang hire kami sebagai assessor itu lucu posisinya. Jadi mereka itu KSO, jadi kerjasama. Mereka ini perusahaan milik pemerintah, tapi mereka kerjasama dengan swasta. Perusahaan swasta Mhm. ini sudah ada agensinya, tetapi klien kami itu tidak puas dengan hasil desainnya. Maka mereka hire kami, padahal kami itu awalnya masuk sebagai saingan dari agensi tersebut. Jadi klien kami itu hire kami untuk memberi penilaian dan pengarahan kepada agensi yang mereka hire. Dan ya menarik sih sebenarnya. Jadi itu apa ya, memberikan sebuah panggung baru Mengedukasi gitu ya buat, juga, mengajar mm, juga gitu ya. ya. Menarik, menarik. Eh, kalau simpelnya sebenarnya kalau dalam dunia pendidikan tinggi atau universitas kali kayak asisten dosen ya. Apa ngasistensiin mahasiswa tapi ini ngasistensiin perusahaan untuk klien gitu ya. Ya, artinya sih klien itu sudah percaya kepada kami sebagai konsultan dan mungkin sebagai partner juga gitu ya untuk memberi advice ke mereka gitu. Jadi bukannya kami nggak kuat dalam bidang desain gitu ya, karena ada klien-klien yang memang secara spesifik mencari kami untuk urusan perancangan. Tapi ini ada paradigma baru yang memang memang kadang-kadang kita suka suka tidak sadar gitu ya bahwa bahwa kita sebagai perancang itu juga ada satu dunia di luar perancangan itu di mana kita sebenarnya bisa mengarahkan uh, stakeholder gitu ya dalam dalam sebuah perusahaan agar mereka istilahnya design literate atau visual literate gitu ya tentang pekerjaan-pekerjaan atau tentang kegiatan-kegiatan branding mereka gitu. Nah kadang-kadang tantangannya itu kan komunikasi ya. Gimana tuh Mm-mm. caranya untuk mengkomunikasikan ke orang awam kalau desain grafis itu ada value-nya dalam arti kadang-kadang kan ada yang berpikir ah bikin aja desain itu kan cuma sebentar depan komputer utak-atik jadi ada yang mikir kayak gitu kalau yang awam yang belum tahu. Nah itu gimana tuh Mas Aji mengedukasi atau mengapa ya mengkomunikasikan bahwa desain grafis itu yang ngebedainnya nggak sekedar ya simsalabim jadi bikin desain di depan komputer sebentar seperti itu gimana tuh? Ya, pelan dan harus percaya juga um, bahwa sebenarnya gini, kita kita harus berani untuk mengajak klien itu masuk ke dalam dunia kita itu nggak mudah. Itu perlu Hmm. kesabaran dan kita juga harus membangun kepercayaan dulu dengan mereka gitu ya. Jadi pertama kita perlihatkan, misalnya ya ada satu proyek yang simple menurut klien Hmm. gitu ya. Ini kan tugas sederhana gitu ya. Tapi Hmm. di pandangan desainer ada segudang tantangan yang dia mesti lewati, ya kan? Contohnya Riset. dia harus riset dulu, dia harus studi dulu, Hmm. kemudian dia harus jungkir balik mencari ide. Dari Ya. ide itu dia jembatankan menjadi visual gitu ya. Nah, uh, jadi pekerjaan kita sebagai perancang itu bukan hanya uh, melaksanakan proses itu, proses kreasi Hmm. itu, tetapi ada baiknya kita juga mendokumentasikan. Jadi mendokumentasikan proses dan
mengkomunikasikannya kembali lewat presentasi. Nah, presentasinya kami itu biasanya presentasinya cukup panjang dan berat di penjabaran konsep. Jadi ada satu cerita yang memang kami bangun secara khusus untuk menjelaskan latar belakang dari sebuah ide, kemudian inspirasinya dari mana, relasinya apa dengan strategi bisnis dari klien. Padahal klien itu nggak minta. Jadi misalnya, contohnya ya, ini klien sekompleks apapun atau sesederhana apapun, mereka tuh punya satu bayangan masa depan. Kecuali kalau mereka saya cuman mau bikin usaha ini cuman setahun, habis itu exit. Kalau itu mendingan nggak usah bantu gitu, arahkan dia aja ke Canva gitu. Tapi rata-rata wirausahawan atau pebisnis itu punya visi, artinya satu strategi. Nah, kita perlu memahami itu. Dengan begitu kita bisa menangkap apa yang mereka rencanakan, kita tuangkan ke dalam desain, dan desainnya itu harus bisa sedikit meramal juga. Nah, biasanya kita panjang di porsi itu karena kita harus berpikir seperti itu. Serunya sebenarnya itu bagaimana kita punya empati untuk membayangkan seandainya saya juga menjalankan bisnis mereka, gitu, menjalankan usaha mereka atau menjalankan kegiatan mereka. Misalnya organisasi non-profit gitu ya, yang fokusnya di social enterprise. Nah, mereka kan punya strategi juga, ya kan? Nah, strateginya itu apa misalnya? Strateginya itu bukan penggalangan dana, tetapi lebih ke pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal di sebuah desa misalnya. Bagaimana menggambarkannya dalam sebuah identity. Nah, kita harus memikirkan kalau sebuah social enterprise itu, dia itu kan nggak berkembang 1 tahun aja, dia punya satu perjalanan panjang. Nah, perjalanan panjangnya itu perkembangannya seperti apa. Nah, ini kita mikir sampai ke sana gitu. Dan klien itu kadang-kadang menangkap oke, mereka ini berpikirnya lebih dan kompleksitas dari sebuah perancangan itu mulai muncul di situ. Jadi mereka punya akhirnya terbuka pikirannya untuk selain mengajak kita untuk merancang, ya kita pikirin bareng nih, bisnis kita bisa disupport seperti apa dengan kalian gitu. Sampai segitunya sih gitu. Jadi kadang-kadang kita surprise dengan satu celah kecil dari sebuah proyek, tapi itu bisa berkembang luas menjadi banyak. Bukannya kita sengaja untuk nge-push, tapi klien itu mungkin melihat bahwa kita itu cukup serius, terus kita juga memikirkan strategi mereka gitu. Jadi ibaratnya kayak ya kita percaya dengan Sun Visual untuk go with them gitu dalam perjalanan organisasi atau bisnis mereka. Nah, dari apa ya namanya ya, dari perjalanan karir Mas Aji, karya mana yang menurut Mas Aji paling berkesan? Apa jangan-jangan yang kemarin 76 tahun lagu itu tuh yang mana nih? Mas Aji pribadi sama Mas Aji sama tim? Ya, kami selalu tim ya. Jadi yang berkesan pasti yang 76 ya, karena itu yang paling baru dan ya laundry list-nya banyak, tantangannya besar, terus ya memang itu butuh satu concerted effort gitu ya, bukan dari seorang aja, tapi dari timnya Sun Visual gitu. Dan ya ini satu surprise juga karena
karena prosesnya itu sendiri juga menarik sih menurut kami gitu ya. Jadi saya kan latar belakangnya bukan cuma di San Visual tapi juga di DGI. Nah, kami dengan Aji eh, pernah beberapa kali ya berkegiatan untuk membangun kegiatan gitu ya, Ekosistem. membangun sebuah kegiatan branding tapi yang non spekulatif gitu. Eh, Hmm. yang awalnya kompetisi tapi kita jadikan kegiatan yang non spekulatif. Nah, ini saya pandang juga sebenarnya hampir mirip. Eh, Hmm. cuman bedanya adalah ini skalanya nasional meskipun lingkup waktunya nggak terlalu panjang ya. Kita nggak bicara misalnya nation branding yang mungkin bisa bertahan 10 tahun, 15 tahun. Ini kan cuman Hmm. beberapa bulan aja gitu kan, logo 76 dipakainya gitu. Nah, tapi ini menarik nih tantangan gitu. Terus ya kalau kalau yang paling berkesan ya memang yang 76 karena memang tantangan. Terus kedua secara terkejut memang kami terpilih gitu. Nah ini dan dipilih oleh presiden gitu kan. Jadi ya satu satu kehormatan dan jadinya sekaligus beban dan tanggung jawab yang berat juga untuk kami laksanakan dan ya syukurnya sejauh ini sih masih lancar gitu ya pelaksanaannya gitu. Nah kalau kalau pekerjaannya sendiri memang seperti saya bilang ini pekerjaan tim. Jadi eh, di dalam tim kami itu untuk proyek seperti ini memang kami bursakan istilahnya. Bursakan itu artinya setiap desainer di dalam tim kami itu berkesempatan untuk mengeluarkan gagasan mereka mengenai 76. Tapi berdasarkan satu brief gitu ya. Dan brief itu kan sudah jelas disampaikan oleh teman-teman ADGI waktu itu. Kita sempat diskusi juga. Terus dari brief itu kita bahas bersama dengan tim gitu. Kira-kira approach-nya mau seperti apa. Jadi nggak pernah dilepas gitu ya. Saya selalu involve kalau kalau main ke kantor kita itu kecil banget. Lebarnya nggak sampai 3 meter. Kita semua itu ruangannya sempit gitu ya, cuman berenam gitu. Jadi nggak mungkin apa yang mereka ngobrol saya nggak dengar gitu. Jadi untuk Hmm. pembahasan logo Wah, ini nggak 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 bisa nggak ini nih. nggak pernah saya lepas gitu ya. Artinya saya involved. Jadi setiap desainer itu punya gagasan mereka, terus kita diskusikan apakah ini masih sesuai dengan tema atau enggak. Awalnya ada satu arahan, saya inginnya seperti ini, parameternya seperti apa, hindari ini. Jadi ada list-listnya yang saya berikan, kemudian baru mereka laksanakan. Nah, dalam Hmm. proses pelaksanaan itu mereka memancing-mancing saya nih, prosesnya Ah. kayak gitu. Jadi pancingan-pancingannya ada yang kultural gitu kan, kultural tradisional approach-nya. Ada yang um, formal gitu, formalistik. Jadi hanya bermain dengan bentuk gitu. Nggak apa-apa, saya bebaskan dulu gitu. Tetapi saya selalu bertanya kembali, kenapa bentuknya seperti ini? Apakah sesuai dengan tema atau enggak? Apa sih yang kamu ingin ungkapkan dari bentuk itu? Secara ya nggak formal kayak gitu bahasanya, tapi kira-kira penyampaiannya seperti itu. Nah, jadi ada semacam diskursus yang terjadi gitu ya. Mereka melempar kepada saya satu tesis, saya balikin lagi. Hmm. Jadinya kita mencapai satu satu titik tengah gitu ya. Dan ada waktu itu kami mengajukan 4 Hmm. logo, tapi Adi sebagai kurator menyeleksi 2 dari logo kami. Dan pada saat itu kami juga harus bersaing dengan 4 agensi lain gitu. Dan masing-masing dari agensi tersebut juga mengajukan alternatif gitu ya. Nah dari situ um, ada 2 yang terseleksi. Salah satunya yang terpilih Hmm. itu. Kemudian ada satu Hmm. lagi yang
bentuknya bentuknya lebih lebih predictable dan aman ya menurut kami gitu. Hmm. Dari dua alternatifnya yang kami ajukan. Nah, memang alternatif yang terpilih itu menurut kami cukup cukup berani gitu ya. Nggak pernah melihat bentuk kayak gini. Dan kalau kalau Mai itu melihat menyimak sedikit Instagram yang kemarin, Instagram post yang Udah kemarin kami lihat yang rilis sound itu, visual. uh, Ada ada beberapa ada logo yang kompetitor ya. uh, Aku enggak, tadi itu lihat. justru dari kami tuh, itu Oh, dari itu tim yang kami, 76 yang lain uh, dari tim sound dari tim visual. saya. Oh, Jadi kita cukup hmm, banyak eksplorasinya dan macam-macam. Ada yang mengeksplorasi ke arah batik, ada yang mengeksplorasi ke arah kultural, ada yang simbolik banget gitu ya, simbolik, ada yang hmm, ikonik, ada yang sangat formal gitu. Nah, yang formal ini iya, yang iya. justru yang akhirnya terpilih, dan itu pun juga melalui satu proses yang cukup panjang. Jadi awalnya dari sebuah gridnya sederhana, cuman grid kubus dibagi 4 gitu kan. Dari itu bisa diapain Hmm, gitu, dengan bentuk 7 tuh akhirnya kan cuman lurus-lurus aja gitu kan, cuman bisa hmm, tegak lurus gitu, persegi panjang, tapi nggak ada motionnya gitu, nggak ada motion. Padahal kan mintanya kokoh. Oke, kokohnya dapat. Kalau hmm, kokohnya udah dapat, bertumbuhnya gimana? Nggak bisa bertumbuh karena dia kan statik gitu kan. Kalau kotak gitu, hmm, kokohnya iya. dapat tapi dia statik. Terus gimana ngakalinnya? Ya udah, pelan-pelan nih Gimana? prosesnya, bertahap. Akhirnya kita miringin. Nah, kalau kita udah miringin, formasi dari bentuk-bentuk itu bagaimana gitu, ya kan? Hmm, Sudut-sudutnya seperti apa gitu, ketebalannya seperti apa. Jadi ini melalui sebuah proses yang panjang. Nah, apakah ini sudah sesuai dengan tema atau belum? Kita mau ngomong apa dari bentuk-bentuk seperti ini gitu. Jadi kalau kalau seandainya tidak berubah, tetap ngotot di bentuk yang awal, kemungkinan besar nggak hmm, terpilih. Jadi ini hmm, melalui satu tahapan proses yang panjang, terus ya pada saat kami presentasikan hmm, waktu itu ke Kemenparekraf, itu saya ingat tuh kita dikabarin sama Adi, dikasih waktu 15 menit. Oh ya, oke lah, cukup gitu ya. Nggak taunya pas presentasi cuma dikasih waktu 7 menit. Itu waduh, kelabakan. Nah, picky. saya terpaksa ngebut. Itu banyak banget yang saya lupa ngomongnya apa gitu ya, karena udah terlalu cepat ngomong. Saya cuma sempat bilang ini cuma permainan bentuk modern abstrak gitu aja. 3 kata kunci itu. Hmm, Apakah itu terkait dengan tema atau enggak? Saya berusaha semaksimal mungkin untuk menjawab, tapi mungkin ada satu faktor yang membuat ini menarik adalah bagaimana si 76 ini juga disandingkan dengan elemen-elemen pattern-nya yang kami ambil iya dari itu. unsur-unsur logo itu. Nah, ternyata itu Ada membuat artinya ya, tapi. aplikasinya, itu membuat aplikasinya cukup meriah gitu. Dan mungkin itu juga menjadi faktor kenapa ini menjadi menarik gitu. Eh, Iya. nah, jadi Eh, kira-kira sih seperti itu prosesnya gitu. nah, nih kan mungkin banyak juga yang nyimak sebagian masih mahasiswa ya, Mas ya. Kalau bisa diceritakan dikit pembagian tugasnya seperti apa tuh dalam tim. Karena kan kalau Hmm, yang freelance kadang-kadang bikin logo cuma kalau yang bukan dalam agensi atau apa ya, yang tim besar kadang-kadang cuma sendiri atau apa. Tapi kan ya. kalau di perusahaan agensi atau kayak Mas studio gitu pasti kan ada Hmm, pembagian kerjanya tuh gimana tuh hmm, hmm, untuk bikin visual branding kayak gitu atau ya yang tadi Mas ceritakan brainstorming hmm, masing-masing eksplorasi ide nanti terus hmm, konsultasi ke Mas dalam sebuah sesi brainstorming atau rapat atau seperti gimana? hmm. Nggak semua proyek bisa ideal, terutama yang deadline-nya ketat gitu ya. Dan ini lumayan ketat waktu itu. Jadi Hmm. desainer kami
ditugaskan secara sederhana aja. Pada saat Mm-mm. itu kami ada 5 desainer yang terlibat 4. Mm-mm. Nah, ada satu yang sangat senior, dia Mm-mm. yang pada saat itu karena tidak sempat untuk kita secara hierarki senioritas atau gimana dibebankan ke dia aja, Mm-mm. enggak. Jadi semuanya pada saat itu kerjanya levelnya sama, mengeluarkan ide masing-masing, dan sistemnya selalu diskusi gitu dengan Mm. saya gitu, dengan saya dan satu ada partner saya di apa ya, dia mengurusi bidang bisnis, itu juga memberikan Mm. masukan. Nah, sedikit cerita tentang logo yang terpilih itu tadinya Mm. hampir tidak tidak mau kami ajukan. Mm. Cuman partner saya itu memberi masukan gini, itu menarik karena ada rodanya, terus itu kayak dia Mm. gerak gitu. Gara-gara dia komentar gitu, akhirnya masuk ke dalam presentasi. Seandainya dia nggak ngomong, itu udah dibuang tuh alternatifnya Mm. yang akhirnya terpilih. Jadi ada faktor-faktor. Jadi saya eh, untuk membuat keputusan mendengar semua gitu. Jadi masukan dari teman-teman desainernya saya itu, timnya saya itu saya Mm. dengarkan semua. Eh, saya membaca dan melihat pekerjaan mereka. Saya pun juga ikut sketsa waktu itu. Cuman logo saya nggak kepilih. Mm. Gitu, malah Oh. eh, desainer saya namanya Charles 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 Lee, Mm. itu yang terpilih tuh. Mm. Itu Charles itu adalah desainer senior saya yang sudah ikut sama Sun Visual udah mungkin udah 7 tahun lebih ya. Mm. Kalau di Sun Visual unik, Mm. kami desainernya lama-lama. Kenapa? Kami desainernya di sini kerjanya lama-lama gitu. Biasanya kalau Oh, di studio atau di agensi lain mungkin 2 tahun gitu ya. Kalau di sini bisa 4 tahun. iya. Secara 7 tahun. Jadi dia udah ikut saya udah tujuh Nah, tahun. ini kali udah klik. Dia mungkin langsung ngerti apa yang saya mau gitu. Jadi Iya, makanya udah ya, klik nih, udah ngerti lah pokoknya. jadi ada faktor itu juga sih. Jadi bukan Iya. bukan cuman kalau freelance itu kan gini, freelance you are on your own. Tapi emang harus Iya. punya rule gitu kan, harus punya Iya. rule cara kerja yang efisien. Kalau kerja sendiri tuh ya harus punya aturan juga. Nah, ketika dalam organisasi yang banyak banyak orang, harus ada jenjang. Nah, tapi kalau di Sun Visual jenjang itu lebih sederhana karena kami nggak banyak gitu. Cuman ada saya sebagai istilahnya prinsipal kreatifnya, kemudian ada Hmm. rekan saya yang urusan bisnis, kemudian ada Hmm. partner saya yang lain yang urusannya project management, terus ada Hmm. tim desain. Tim desain ini juga ada Charles, dia sebagai yang paling senior, jadi dia yang Hmm. mengawasi gitu, sifatnya pengawas Hmm. gitu, dan meneruskan arahan dari saya ke teman-teman yang lain. Nah, kemudian ada tim desainer grafis, kemudian ada yang paling junior gitu. Nah, eh, tapi ketika mereka melaksanakan satu proyek, eh, Hmm. kadang-kadang itu cair dan levelnya itu hampir nggak kerasa, senioritasnya nggak kerasa Hmm. karena pertama memang ya ya kami duduk semua di satu meja, terus kerjanya bersebelahan, jaraknya dekat. Jadi kalau misalnya mau mau ngebahas proyek nih misalnya ya, mengerjakan satu proyek, eh, misalnya desainernya itu nggak nanya, temennya itu ngelihat, dia akan nanya, ini buat apa gitu. Hmm. Oh, kenapa kayak gini? Loh, langsung ada diskusi kan. Enaknya sih kalau kerja yang berdekatan kayak gitu, suasana diskusinya lebih lebih cair, lebih Hmm. lebih selevel gitu. Nah, problemnya dengan PPKM sekarang nggak bisa kayak gitu. Iya. Heeh, Susah nyoret-nyoret juga kan kalau ada yang ini susah. aturannya berubah, apa namanya itu. Nah, terus ini Mas, aku sebenarnya agak
ngelihat yang logo 76 ini kemarin-kemarin tuh pernah lihat juga postingan beberapa postingan di IG orang yang nanyain dan aku mulai ngeh juga sih itu yang angka 6-nya bulat sama Mm-mm. garisnya itu kalau di apa kita satukan gitu nggak emang nggak bersatu ya Enggak, enggak. emang sengaja itu ya Ya pasti sengaja. karena kan Itu biasanya semua. kalau apa ya Mm-mm. biasa menulis angka 6 kayak gitu gitu Mm-mm. apa namanya Siap. nah pas aku merhatiin ini apa sengaja dipisah tapi makanya terus kebalik lagi aku membaca filosofinya dari patternnya itu kan ternyata atau gimana ada mode Mm-mm. yang ditambahkan Jadi gini, kita kita banyak kalau juga. ngelihat persatuan itu Heeh, seolah-olah harus nyambung, harus saling pegang gitu. heeh. Bener nggak? Tapi masyarakat kita Iya, itu iya. sebenarnya kalau 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 dalam situasi sebenarnya itu nggak akan pernah saling bersentuhan sebenarnya, kecuali bersalaman, berpelukan. Tapi kalau suasana kerja itu misalnya harus nyangkul sawah bareng gitu ya, Mhm, itu nyangkulnya mhm, tetap nggak ini kan, nggak berpegangan gitu. Jadi kak saya mhm. nggak ngelihat bahwa bahwa harus harus bersentuhan, tetapi bahwa dia ada Oh, di dalam jadi satu grid, ada di dalam satu formasi mhm, grid, itu sudah iya. dipersatukan di situ. Eh, Mmm, jadi saya nggak merasa harus harus nempel gitu. Bahwa mhm, bentuknya seperti itu memang awalnya itu kan dari grid yang kita kita coba menyusun bentuk-bentuk persegi panjang awalnya. Terus kita mhm, kasih sudut, mau nggak mau sudutnya menyebabkan si persegi panjang itu jajaran genjang dan ada sudut. Belakangan baru kita mmm, kasih roda di situ. Jadi ibaratnya kayak pasang-pasang Lego. Eh, mhm. Lego itu kan kelihatannya nempel tapi sebenarnya enggak. Gitu. Iya, habis awalnya aku nggak ngehnya itu karena pas ngeliat Mm-mm. postingan mana gitu di Instagram terus ngeliat ini kayak apa angka 6-nya itu yang atasnya agak kegeser dikit gitu. Terus aku Iya. mikir, emang kalau pas ditarik iya sih, tapi terus mikir kali emang konsepnya kayak gini. Makanya terus nanya langsung sama Mm-mm. Mas Aji, Mas Iya, Aji iya, iya, iya. Ya. Tapi memang gitu apa sih. eh, kalau kalau kita baca komentar-komentar teman-teman yang ada di apa internet dan sosmed, kita juga Hmm, belajar banyak gitu. Yang namanya identity itu kan nggak pernah bisa sempurna gitu ya. hmm, Terus yang kita harus sadari adalah ini logo sebuah event yang hanya akan dilaksanakan 2 bulan, 3 bulan. Setelah itu udah dilupain gitu. Setelah hmm. ini tahun depan nggak akan ingat sama logo saya lagi. Oh nggak mau ikut mungkin logo lagi? saya akan mungkin logo saya akan dibandingkan dengan logo baru nanti di 77 gitu. Tapi eh, dibandingkan dengan sebuah logo entitas perusahaan yang bertahan selama 10 tahun itu akan diingat-ingat terus. Jadi misalnya ya logo 76 waktu waktu kita keluar dengan logo 76 itu ada komentar netizen itu yang bilang, "Wah, ini mirip dengan apa ini lebih bagus logo perusahaan A nih." Hmm, Gitu. Yang angkanya sama gitu. Ya, hmm, nggak apa-apa gitu karena eh, interpretasi orang kan beda-beda dan saya justru senang gitu dengan beragamnya apa komentar dan hmm, dan dibiarkan gitu ya dibiarkan artinya eh, pertama ketertarikan dan animo masyarakat terhadap eh, representasi sebuah kegiatan penting dalam bangsa mereka itu eh, ya menjadi perhatian gitu dan apa ya justru kita harus harus apa me- mendorong agar diskusi itu terjadi terus karena kita kan hmm, kalau kita bicara soal 76 hmm, ini adalah peringatan kemerdekaan, proklamasi kemerdekaan. Nah, banyak tuh yang mempertanyakan apakah memang benar kita sudah merdeka. Tapi dengan banyaknya komentar ini jelas-jelas kita udah merdeka sih dalam kebebasan untuk
menyampaikan pendapat, dan saya rasa untuk kita terlalu meresponnya atau apa ya, em, bersikap defensif, rasanya itu kan justru berusaha untuk menghambat terjadinya sebuah diskursus gitu. Karena Hmm. kadang-kadang komentar mereka benar juga ya, setelah kita lihat-lihat lagi, oh kenapa kita nggak lakukan ini gitu. Eh, Ternyata benar juga, mirip-mirip bentuk yang mereka bilang gitu ya, misalnya gitu. Eh, tapi ya syukurnya sih sejauh ini yang kami tangkap lebih banyak positifnya ketimbang negatifnya. Kalaupun ada negatif, em, ya silakan aja gitu. Eh, Kalau memang Ya. bisa membuat sesuatu yang lebih baik, saya sarankan aktif di AGI. Kalian nih itu nggak di, Iya. oh ya, ini ntar nanya juga sedikit ya tentang DGI. Udah lama tidak Mm-mm. mengeksplor DGI. Nah ini, oh ya, teman-teman yang mau nanya bisa ya ketikan di kolom chat. Barusan ngeliat jam udah hampir jam 9. Nah, jadi Oke. kita cepat aja kali ya, kasihan udah kemalaman juga Mas Yes. Ajinya. Mm. Nah, ini apa namanya? eh, Kembali ke personal nih, pertanyaan personal. Mm-mm. Dari semua kegiatan sampai hari ini, kira-kira apa nih nextnya Mas? Apa tetap menjalani yang udah ada atau ada apa ya impian atau yang belum tercapai gitu Mhm. Ya, kita dalam selalu dunia punya. desain ataupun yang lainnya? Ya, kalau untuk DGI, eh, Hmm. ya impian saya sebenarnya ada di DGI sih. Jadi Hmm. DGI itu bukan sampingan saya, tetapi bagaimana saya dan teman-teman itu bisa membangun sebuah wadah untuk berdiskursus. Karena kita butuh itu. Nah, banyak yang memandang DGI itu sebagai pusat informasi, kami bukan itu. Banyak yang memandang DGI tentang Iya. pegiat sejarah, kami bukan itu. Jadi DGI itu adalah satu wadah diskursus untuk memikirkan masa depan desain grafis. Mengapa? Oke. Eh, Kami lihat bahwa belajar dari sejarah, belajar dari masa lalu adalah sebuah bekal bagi kita untuk dapat mengambil sari-sari atau value, nilai-nilai dari yang terjadi di masa lalu itu untuk membekali kita di masa depan. Kutipannya, ada satu kutipan yang Pak Hani selalu pakai, dia pakai dari Bung Karno, yang mengajarkan Hmm. kita bahwa untuk mempelajari sejarah itu bukan untuk mencari abunya, tetapi Hmm. menangkap apinya gitu. Dan api itu yang harus kita cari. Apinya itu apa gitu. Kalau dalam desain, api itu apa? Apakah Hmm. api itu sebuah gaya, sesuatu yang terikat dengan estetik, atau value yang mungkin terlalu abstrak untuk kita visualisasikan karena dia berupa sikap, berupa karakter, berupa tindakan. Nah, kita kan belum belum mempelajari itu. DG itu berusaha untuk Hmm. mencari itu, gitu. Kita Hmm. berusaha untuk mempelajari misalnya kenapa Cahyono Abdi, gitu ya, eh, melukis atau me- memanfaatkan ilustrasi di dalam komunikasi visualnya dengan cara-cara atau strategi seperti itu. Kita nggak ingin Hmm. membahas soal gayanya, karena gayanya itu Hmm. kan eh, akan memperangkap kita ke dalam kategori-kategori estetik atau hiasan Hmm. atau dekorasi gitu. Dan kita nggak mau ke sana, kita justru mau menangkap gagasannya, strateginya itu Hmm. api gitu. Jadi itu DGI. Dan saya lihat masa depan saya tuh ada di situ. Kalau Sun Visual itu kendaraan saya gitu untuk mencapai ya masa depan itu. Eh, Nah, kalau ada yang tertarik pengen join DGI, caranya gimana tuh DGI online? nah, DGI itu harga DGI itu bukan organisasi yang berdasarkan keanggotaan. Kami itu bukan perkumpulan.
kami itu organisasi yang berdasarkan kontribusi. Kontribusinya bukan uang, kita nggak butuh iuran gitu. Kami butuhnya adalah kontribusi gagasan, kontribusi keinginan untuk bekerja dengan DGI, atau kontribusi berupa tulisan, atau kontribusi berupa arsip, ya misalnya portfolio, atau mungkin informasi. Jadi yang kami butuhkan adalah itu. Istilah generalnya mungkin lead bank ya. Jadi ada penelitian dan pengembangan. Nah, mungkin positioning kami ke sana gitu. Jadi wadah lead bank untuk desain grafis. Jadi kami bukan kantor media gitu ya. Kadang-kadang kita terima banyak sekali email yang mengajak kami menjadi media partner. Oh ya nggak apa-apa kalau mau pakai DGI sebagai kendaraan promosi teman-teman boleh. Untuk pendidikan kami welcome gitu, kami akan dukung gitu. Tapi kalau komersial ya mungkin ada biayanya lah. Tapi ya nggak apa-apa gitu. Tapi kami nggak bisa melaporkan, kami nggak bisa meliput gitu. Kami bisa tampilkan dalam situs kami, tapi ya harus menyediakan laporannya buat kami tampilkan. Dari dulu Pak Hani begitu loh. Dia berniat bikin itu Mas, bikin inkubator yang concern di R&D itu penting loh di desain, tapi jarang orang yang ngelirik ke situ. Kan sebenarnya kan R&D tahapannya kan sebelum desain ya kita perlu riset dulu kan. Tapi kebanyakan kan lulusan DKV atau desain lainnya itu yang terkait dengan komunikasi visual cuma ngelihatnya kalau lulus jadi desain grafis, animator itu kayak gitu-gitulah. Tapi belum terbuka kayak tadi assessment bisa jadi asesor. Nah, ini juga R&D kalau saya pribadi sih tertarik, maksudnya pengen tahu kayak gitu. Tapi gitu kali kalau besok-besok mau bikin kayak pelatihan atau inkubator gitu ada niat nggak? Sebenarnya kami banyak rencana seperti itu, Mai. Cuman seperti biasa kami kurang pegiat-pegiat yang mau untuk berkontribusi. Tuh kan. Nah, makanya nggak ada rencana di karena kan eranya komunitas, jadi kalau yang tertarik ya, tapi nggak tahu ya CP-nya Mas Aji atau siapa nih. Saya langsung, jadi kami sangat terbuka dengan yang namanya kolaborasi. Sebagai bocoran, kami akan berkolaborasi dalam waktu dekat dengan satu instansi pemerintah yang cukup besar, dan programnya adalah inkubasi. Jadi menarik tuh. DG itu selalu terbuka untuk kemitraan, kerjasama, kolaborasi dengan instansi manapun. Kami itu sudah sering kerjasama dengan ADGI, dengan IDEA, dengan teman-teman lain, dengan komunitas lain. Kami ini independen dan kami ini sangat menyambut gitu ya, karena kita tidak mungkin eksklusif gitu dalam membangun satu ekosistem desain yang maju. Kami sih melihatnya begitu. Contohnya nih, tahun 2018 ada satu kegiatan yang namanya Loka Rancang. Loka Rancang Provinsi Sulawesi Selatan. Coba deh, Mai, cari di Instagram. Yang bikin logo ya? Bukan. Ya. Nah, itu inkubasi kegiatan. Ya itu ya? Kenapa? Inkubasi itu, bukan ya itu ya? Iya, kan. Iya ya, nggak bisa pernah dengar. Betul. Jadi ini kolaborasi dengan ADGI waktu itu dan IDEA, dan kami ini diundang oleh Pemprov Sulsel untuk melaksanakan satu kegiatan. Awalnya sebuah kompetisi logo. Terus kami bilang, aduh kalau kompetisi gitu kan, kompetisi itu kan sifatnya satu arah gitu. Bapak nanti sampaikan briefnya itu nanti cuma disiarkan di koran atau di media sosial, terus desainer itu harus membaca kerangka acuannya, tornya dan sebagainya, terus dia berdasarkan itu, tapi tidak pernah ada diskusi gitu. Nah, coba kita bantu untuk menjembatani antara pemerintah provinsi dengan peserta kompetisi, tapi peserta kompetisinya jangan banyak-banyak.
kita seleksi Mhm. aja, kita seleksi lewat pemilihan portfolio waktu itu. Dan Mhm. ya eh, misalnya ada sekian ratus portfolio, ya kita seleksi 20. Mereka yang nanti ikut. Jadi Mhm. hasilnya cukup cukup mengejutkan dan bagus dan sangat disambut oleh Pemprov waktu itu karena pesertanya itu bukan cuma sekedar mengerjakan logo setelah di brief, tapi kita juga bekali. Jadi kami mendatangkan ahli-ahli di bidang brand identity seperti Danton Siombing, Mendiola Wiryawan, Eka Oh, udah Sofian. itu expertnya itu Heeh. semuanya Terus ngumpul. teman-teman Pak admin itu juga juga ikut. juga Hermawan Tanzil iya ikut. ikut. Oh ikut, Pak wah Hermawan masih nggak bisa mau ikut waktu itu melewatkan deh. kan di Sulawesi Selatan. Tapi teman-teman Heeh. Agif support full. Mas Rege sampai Mas terbang. Regi masih ya Terus sekarang ya? Mas Dias juga, Oh, masih Dias Hendra ketuanya. Sukma terbang ke Ah. Sulawesi Selatan waktu itu. Terus siapa lagi ya? Saya juga ikut. Dari Idea juga, Mbak Indah, Eka, Sofian itu Hmm. ikut. Jadi kita membekali mereka, kita membekali peserta Bagus. kompetisi gitu. Jadi ini program sebenarnya yang jadinya kompetisi jadi kita sulap menjadi inkubasi. Karena memang harusnya seperti Tahun itu. ini Tahun tahun ini nggak ada ini rencana bikin kayak gitu lagi. tahun ini kita ada, ya itu yang tadi saya bilang. Jadi Yang tadi ya. tunggu pengumumannya moga-moga akhir bulan ini terlaksana. Oh. Kalau enggak bulan depan. Moga-moga akhir bulan ini. Nah, di awal tahun depan, moga-moga ada satu kegiatan Mm-mm. juga yang program inkubasi juga. Jadi, tapi Hmm. kerjasama dengan instansi lain. Jadi, DG itu seperti saya bilang tadi, kami ini dapat melaksanakan kegiatan Ya netral. lewat kolaborasi, lewat kerjasama. Jadi kita nggak Mm-mm. eksklusif gitu loh. Mm-mm. Jadi kita sambut banget kalau teman-teman misalnya mau ajak DGI untuk melaksanakan satu kegiatan bareng Boleh lah gitu. Karena nanti karena kita nggak dikabarin. mungkin Siapa tahu melaksanakannya belajar sendiri. kreatif. Belajar kreatif siapa tahu bisa kolaborasi sama DGI besok-besok. Iya. Tapi Mm-mm. itu nggak ada rencana bikin inkubasi online ya kan? Ya itu pasti online ya Mm-mm. kalau Iya, sekarang ya. saat ini kan mau nggak mau harus online. Iya, nggak. Iya. Tapi Mm. DKV itu desain tuh agak susah kok nggak nyoret-nyoret ya. Betul, betul. Ini Kadang-kadang satu tantangan. Ini kayak satu asistensi, tantangan. Heeh. Mm-mm. asistensi apa namanya logo gitu kan dulu pernah waktu jadi asdos tuh pernah asisten mahasiswa kayaknya tuh asistensi di online sama di offline enakan offline tuh kan bisa langsung ini kurang ini gitu kan langsung nyoret-nyoret Mm-mm. kalau online kan susah kan Iya. Mm-mm. walaupun Mm-mm. ada aplikasinya sih aplikasi Miro atau apa segala macam Iya, iya. gitu iya Ya ini oke satu udah tantangan ini. jam 9 Mm-mm. lewat ternyata terus makanya nih udah malam mungkin dua pertanyaan terakhir Yap. yang lain di kolom chat ada pertanyaan nggak ya? Di situ kelihatan nggak Mas? Ada Di tadi sini saya lihat. agak error nih. Oh ini Mas Kosko ya, coba. Mungkin bisa dijawab tiga aja kali kalau misalnya udah kemalaman nanti teman-teman yang lain Mm-mm. bisa japri langsung Mas Ismiaji Cahyono, Mas Haji di Instagramnya. Kalau ada pertanyaan atau mau kolaborasi, kalau Oke. tentang belajar kreatif bisa ke saya. Nah gitu. Nah, ada yang mau dijawab Mas? Gimana? Iya, ini cuman saya nggak bisa bacanya ya. Gimana caranya Oh nggak bacanya? kebaca. Tunggu, di sini nggak kelihatan soalnya. Tunggu, coba Oh, saya oh, oh. scroll. Ya Eh banyak itu. banyak. Waduh, habis kalau ntar di arsip, pertanyaan-pertanyaan itu nggak ke save. Makanya Iya, iya, kalau iya. di Instagram kayak gitu. Iya, ini Ini banyak mohon banget maaf ini. ya teman-teman tidak kebaca di IG saya pertanyaan-pertanyaannya di Iya, Instagramnya kayaknya kayaknya Mas saya Aji juga salah nggak harusnya. kelihatan ya. Oh, oh, agak susah ini. Kadang-kadang saya antisipasinya pakai ini sih apa Slido, jadi pertanyaan di situ. Tapi Hmm, tadi nggak berpikir kalau bakal banyak pertanyaan, jadi nanti yang pertanyaannya belum
kejawab, mungkin bisa japri ke Mas ya. Bersedia nggak? Iya, ya boleh Iya, aja, nggak masalah. jawabnya tergantung kalau Mhm. lagi lowong. Nah, terus nih dua pertanyaan terakhir. Tiga kata yang Oke, mencerminkan Mas Aji apa nih? Contoh tiga katanya, misalnya kreatif, inovatif, pembelajar kayak gitu. Nah, ini yang Hmm, mencerminkan Mas Aji apa kira-kira? ya proses Ya. belajar terus Mm-mm. explore. Oke. Terus tiga kata yang kalau dengar kata Indonesia yang top of mind-nya dalam pikiran Mas Aji kira-kira apa tuh? Hmm, Rame, panas, rumpi. Wah, apa namanya, tiap narasumber biasa saya tanyain tapi baru kali ini ininya apa namanya, komentarnya beda sendiri. Panas ya? Iya, iya Hmm, sih rumpi ya. Oke, eh terima kasih kepada Mas Aji yang udah bersedia untuk menyempatkan waktu sekarang sampai jam 9 lewat 9. oke. Sorry Sedikit nih, saya nggak bisa berbagi. baca pertanyaannya. Maaf, ini Iya, maaf nggak tahu juga di kenapa. sini juga nggak bisa. Heeh. Ini apa namanya? Sebenarnya dari tadi nih gambarnya Mas Aji di layar saya tuh apa sih istilahnya nge-freeze, tapi kadang-kadang kok pas Hmm, di rekaman muncul gitu. Keluar ya. Makanya Hmm, makanya nanti kan rekamannya aku sharing juga ke Mas Aji apa ini ntar oke, juga ada di IGTV insya Allah. Nah, Mhm. makanya mungkin kita cukupkan sampai sini dulu kali ya, teman-teman. Terima kasih yang udah bersedia mengikuti sampai Ya, jam 9 lewat berapa nih? sip, 10, thank you, waduh. thank you. Ini Hmm, over nih. Biasanya cuma jam Iya, 9 udah selesai. iya, Mohon maaf apabila ada kesalahan pemilihan kata dan sikap perilaku yang tidak berkenan. Eh, sama-sama. Saya juga mungkin mohon maaf kalau memang ada yang salah ucap atau apa yang menyinggung, japri aja. ya, ya, ya karena itu apa ya? Mungkin kita cukupkan sampai hari ini ngobrol Mhm. dadakan ke-12. Kalau ada kritik saran tentang siapa narasumber selanjutnya juga boleh japri ke saya untuk ngobrol dadakan selanjutnya. Tapi kapannya? Karena namanya ngobrol dadakan nggak tahu ya, ntar lihat aja. Oke, Tapi biasanya jam 8 malam atau tergantung narasumber ya kayak kemarin pernah Mbak Olin maunya sore ya udah sore kayak gitu. Ya, oke. wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Haji. Sukses ya. Thank you. Ya, Ya, sama-sama sukses. ya, ini kita mau aku close ya ini ya. Oke, Apa-apa ya. boleh. Ya, Ya, sip. makasih.